Dengan siapa yang disebut setan itu? Saya mulai dengan pertanyaan karena memang kita ini penasaran siapa setan itu. Tapi karena kita tidak mempunyai akses melihat setan, mendengar setan, dan sebagainya, maka kita tidak bisa mempelajarinya dengan baik. Ya, kita itu hanya bisa belajar kalau kita bisa mengamati, bisa melihat, mendengar. Kalau kita nggak bisa mengamati, tidak bisa observe begitu, ya kita tidak bisa belajar. Maka cara kita mempelajarinya, kita cari informasi dari penciptanya, ya. Dari penciptanya Allah. Nah, Allah itu memberitahukan kepada kita informasi mengenai setan. Lalu informasi mengenai setan itu yang dari Allah diuraikan atau dijabarkan lagi, diterangkan lagi oleh utusannya Nabi Muhammad SAW. Dan kebetulan Nabi Muhammad itu sesekali diberi akses untuk melihat figurnya setan gitu, sehingga beliau lebih mengerti daripada kita gitu. Tentu kita lebih suka tidak melihat, ya. Yang hanya orang-orang yang kuat mentalnya saja, yang kuat imannya saja, yang bisa melihat kegiatan setan, tapi tanpa terpengaruh. Kalau kita terpengaruh, ya, misalnya kita melihat lalu kita ketakutan, nah itu kan berarti terpengaruh. Ya, kalau Rasulullah tidak terpengaruh. Juga Nabi Sulaiman itu bisa melihat, tapi tidak terpengaruh. Ya, jadi dengan begitu kita mempelajari seluk-beluk tentang setan, tetapi kita mengandalkan informasi dari Sang Pencipta. Nah, karena kita tidak punya akses langsung, maka saya pertama disclaimer dulu. Saya minta maaf kalau ada pertanyaan yang saya tidak bisa merujuk kepada Al-Quran dan hadis, saya tidak berani menjawab. Mungkin saya mendengar informasi-informasi yang berkaitan dengan pertanyaan itu, tapi saya lebih baik tidak usah menjawab karena itu bisa spekulasi, ya. Bisa spekulasi, bisa salah. Saya ingin menghindari kesalahan itu. Ya. Jadi kita perlu mempelajari, tapi ada guidance-nya. Jadi kita perlu mengetahui lebih jauh mengenai setan dan perilakunya. Tujuannya apa? Agar kita bisa menghindari godaan dan gangguannya yang bisa menghalangi usaha kita untuk mencari keselamatan dan untuk mencari kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam usaha untuk mengenali setan lebih jauh, kita perlu memperkuat kesadaran terlebih dahulu bahwa setan itu tidak hanya menghalangi kita berbuat baik demi keselamatan dan kebahagiaan kita, tapi setan sekaligus juga berusaha mendorong kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa mencelakakan kita. Dengan demikian, setan itu adalah musuh kita. Cuma ketika setan memusuhi kita, tidak dengan melukai atau menyakiti kita secara langsung. Nah, kalau mohon maaf, yang saya maksud, kalau setan itu berupa jin, maka cara yang ditempuhnya itu tidak ada kegiatan fisik yang menyakiti kita. Mereka hanya terbatas untuk persuasi, ya, mendorong-dorong, merayu, mengiming-imingi dan sebagainya. Tapi setan itu ada kalanya manusia, ya, karena setan itu julukan siapa saja yang berperilaku seperti itu, maka itu namanya setan. Ya, seperti itunya kayak apa? Nanti kita bahas. Ya. Jadi dengan demikian setan adalah musuh kita dan kita harus selalu menganggap setan sebagai musuh. Jangan sampai setan memusuhi kita, tetapi kita menganggapnya sebagai teman. Jangan sampai kita terbucuk sehingga kita menganggapnya sebagai pelindung kita. Oleh karena itu kita
memperhatikan peringatan-peringatan dari Allah. Misalnya Allah memperingatkan, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu musuh bagi kamu, maka perlakukanlah dia sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Kelakuan setan itu mengajak pengikutnya, mengajak golongannya. Hizbun itu kalau kita dalam kehidupan sehari-hari seperti kelompok orang yang membantu kita. Nah, kalau militer ya hizbun itu peleton atau kalau sekelompok tentara. Kalau kita ini di partai politik ya hizbun itu anggota-anggota kita. Jadi setan itu memanfaatkan orang-orang yang mengikutinya untuk dijerumuskan. Jadi ini kita pegang bahwa kalau kita menganggap setan bermusuh sebagai teman, kita bersahabat dengan teman, atau kita mentoleransi dengan setan, maka setan itu akan berusaha membujuk-bujuk kita untuk disesatkan. Tujuannya apa? Tujuannya memang mencelakakan kita. Liyakunu min ashabis sa'ir, supaya manusia ini semuanya, ya, target mereka itu semuanya masuk ke neraka sa'ir. Nah, berdasarkan pengertian semacam itu, kita memahami bahwa setan adalah siapapun yang berperilaku atau berpredikat demikian. Demikian itu apa? Yaitu yang menghalang-halangi manusia berbuat baik dan mendorong manusia untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mencelakakan. Setan berbuat demikian karena dia memang memiliki karakter yang jahat dan mengajak pihak lain, termasuk manusia, untuk berperilaku jahat pula. Sehingga para pengikutnya, baik manusia maupun jin, akan celaka sebagai akibat dari perilakunya sendiri. Jadi setan merayu kita, membujuk kita supaya kita berbuat sesuatu. Misalnya setan mendorong kita untuk berkorupsi, ya, diajak, ayo kita lakukan ini, kamu dapat keuntungan. Nah, terus kalau kita mau, maka perbuatan kita yang mengikuti arahan dia itu yang menjerumuskan kita ke neraka. Jadi tidak secara langsung setan itu yang melemparkan kita ke neraka, tetapi setan itu mendorong supaya kita melakukan pelanggaran. Pelanggaran itulah yang nanti akan menyebabkan kita masuk neraka. Nah, untuk mengenali setan lebih jauh, kita perlu mempelajari karakternya dan cara-cara dia merayu, cara membujuk, dan cara mendorong pihak lain agar pihak lain tersebut itu berperilaku jahat. Tokoh yang pertama kali melopori pergerakan menghalangi manusia berbuat baik untuk menggapai keselamatan dan kebahagiaan dan mendorong manusia untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mencelakakan diri manusia itu sendiri adalah iblis. Jadi tokoh setan adalah iblis. Iblis itu siapa sih? Iblis itu jin. Jin itu makhluk, bukan manusia, bukan malaikat. Karena kalau manusia itu dibuat dari tanah, malaikat dibuat dari sinar, ya, dari cahaya, iblis dibuat dari api. Dan Allah menciptakan jin itu lebih dulu daripada menciptakan manusia. Jadi kalau itu dianggap sebagai orang yang generasi yang lebih dulu, ya itu mereka bisa mengaku saudara tua, ya. Karena jin itu diciptakan lebih awal, lebih dulu daripada manusia. Setan itu bisa berupa manusia, bisa berupa jin, karena setan itu adalah karakter. Jadi manusia atau jin yang karakternya seperti itu tadi, itu namanya setan. Nah, jadi setan itu bisa orang-orang yang dekat dengan kita sendiri, bisa suami kita, istri kita sendiri menjadi setan atau berperilaku setan.
bisa anak kita berperilaku setan. Maka hati-hati, karena setan itu bisa dekat dengan kita dan bisa jauh dari kita. Nah, Allah berfirman, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Allah berkata kepada malaikat, secara implisit kita nangkap juga sebenarnya perintah Allah ini tidak hanya kepada malaikat tapi juga kepada makhluk yang lain termasuk jin. Kata Allah, usjudu li Adam. Sujudlah kamu kepada Adam. Cara sujudnya bagaimana kita tidak tahu, karena sujud itu bisa berarti meletakkan wajah kita di lantai. Bisa juga sujud itu artinya menghormati. Nah, ini yang mana? Tetapi bahwa sujud dengan meletakkan wajah kita di lantai itu juga sebenarnya maksudnya kita menghormati Allah. Jadi kalau kita mau mengartikan secara netral bahwa usjudu li Adam, hormatilah Adam. Nah, kalau Allah memerintahkan malaikat untuk menghormati Nabi Adam, berarti itu sekaligus pengakuan bahwa manusia itu secara ciptaan posisinya lebih unggul daripada malaikat, daripada jin. Fasajadu illa iblis. Lalu mereka pada sujud atau pada hormat kecuali iblis. Nah, siapa iblis itu? Kana minal jinni. Iblis itu termasuk golongan jin. Fafasaqa an amri rabbih, lalu dia membangkang perintah Tuhannya. Karena dia suka membangkang itu dosa. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Apakah kalian menjadikan iblis dan keturunannya sebagai pelindung-pelindung kamu? Bukan saya sebagai pelindung, tapi engkau menjadikan iblis dan keturunannya sebagai pelindung, padahal mereka itu memusuhi kamu. Jadi jangan sampai kita menjadikan mereka teman atau bahkan penolong. Ya. Teman yang menolong itu istilahnya wali dalam bahasa Arab, jamaknya aulia, yang kadang-kadang orang menerjemahkannya secara sempit diartikan sebagai pemimpin. Wali itu tidak harus pemimpin. Teman akrab yang sudah saling menyayangi itu juga namanya wali. Jadi pengertian wali itu lebih luas daripada sekedar pemimpin. Pemimpin itu tugasnya melindungi. Kalau sahabat akrab itu juga bertugas melindungi, sebenarnya tugasnya dari dirinya sendiri. Justru muncul dari dirinya sendiri tanpa ada peraturan yang mengharuskan. Jadi sahabat akrab itu saling melindungi dan saling menyayangi. Kalau pemimpin, kadang-kadang mereka melindungi tapi tidak sayang, ya. Apalagi pemimpin kita, ya, pemimpin kita ini tugasnya melindungi tapi tidak sayang. Ya, buktinya kalau rakyatnya diperas-peras itu mereka berarti tidak sayang. Nah, karakter yang paling utama mendasar bagi iblis dan para pengikutnya, baik pengikutnya itu jin atau manusia, adalah sombong dan suka membangkang. Ini karakter dasar. Dan ini sekaligus peringatan bagi kita. Sombong dan membangkang itu adalah sumber dari segala kejahatan. Nah, makanya kalau kita mau mengangkat karyawan, kalau ada gejala sombong, sulit diajak kerjasama untuk mencapai tujuan yang tujuan bersama. Ya, karena orang sombong itu merasa diri lebih hebat, lebih pinter, maka biasanya mereka punya kecenderungan untuk tidak taat. Nah, jadi sombong dan membangkang itu sebenarnya satu kesatuan. Ibaratnya kalau uang itu dua sisi mata uang, dua muka mata uang. Nah, kalau dia tuh sombong, kecenderungannya membangkang. Orang yang membangkang pasti sombong.
Nah, sebenarnya karakter sombong dan pembangkang itu tidak bisa dipisahkan. Karena seseorang sombong itu menganggap dirinya yang paling penting, paling pintar, paling layak dihormati. Sehingga dia tidak akan mau taat kepada pihak lain. Karena mentaati pihak lain itu sama dengan mengakui keunggulan pihak lain atas dirinya. Atau sama dengan mengakui bahwa dirinya lebih rendah atau lebih hina daripada pihak lain. Nah ini karakter itu disebutkan oleh Allah di surat Al-Baqarah sebelum setelah ayat tadi, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah atau hormatlah kamu kepada Adam, fasajadu illa iblis, semuanya pada sujud atau semuanya pada hormat kecuali iblis. Karakternya iblis itu apa? Aba wastakbaro. Aba membangkang, tidak taat, wastakbaro dan sombong. Wa kana minal kafirin. Dia termasuk orang-orang yang kafir. Ya. Jadi kafir itu kan orang-orang yang tidak tunduk kepada Allah. Nah kalau membangkang, ya kafir. Gitu. Contoh bahwa kesombongan mendorong seseorang untuk tidak mau taat kepada pihak lain, itu bisa dilihat pada sikap iblis yang membangkang ketika diperintah oleh Allah untuk sujud atau menghormati Adam dengan alasannya yang saya tekankan, yang dengan alasan bahwa dia lebih baik atau lebih unggul daripada Nabi Adam. Coba ketika ditanya oleh Allah, qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Allah berfirman, apa yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak mau sujud ketika aku perintah? Jawabannya jelas. Qala ana khairum minhu. Aku kan lebih baik daripada Adam. Reasoning dia, kenapa lebih baik? Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau kan menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan Adam dari tanah. Ini logika dia itu bahwa kalau api itu kecenderungannya kan naik ke atas, kalau tanah kecenderungannya jatuh ke bawah. Atas itu adalah simbol kehormatan, kemuliaan, bawah rendah itu simbol kehinaan. Jadi menganggap dia lebih mulia. Tapi iblis itu tidak berpikir sebaliknya. Sebaliknya, mana ada api yang bisa menghabiskan tanah? Coba tanah dibakar, tidak akan habis. Tapi kalau ada api ditutup aja pakai tanah, mati dia, mati. Jadi tanah bisa membuat api sirna, tetapi api tidak bisa membuat tanah sirna. Itu nggak dipakai, ya karena kecenderungan orang sombong. Kalau orang tidak sombong itu kan bisa berpikir dari angle ini, dari angle itu. Kalau orang sombong itu angle-nya hanya dirinya sendiri, tidak bisa berpikir dari sudut pandang yang lain. Dengan latar belakang karakter sombong dan pembangkang tersebut, iblis dan para pengikutnya menghalangi orang lain melakukan perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah. Misalnya, Allah memerintahkan kita untuk menyisihkan sebagian dari harta kita untuk menolong orang lain atau untuk mendukung kegiatan yang baik. Tapi para setan membisikkan bahwa karena harta adalah simbol harga diri dan sekaligus cadangan untuk mengatasi kesulitan di masa depan, maka bersedekah itu sama dengan menurunkan harga diri dan sekaligus mengancam kehidupan di masa depan. Coba kalau pengertiannya semacam ini, ya, bahwa orang yang sombong itu membutuhkan ornamen-ornamen yang bisa dibanggakan. Ornamen-ornamen itu misalnya kekayaan, ada kekayaan yang nempel pada dirinya, pakaiannya yang mewah, arloji, sepatu dan sebagainya. Nah, itu ornamen-ornamen itu kan harta.
Nah, kalau hartanya berkurang, itu nggak bisa memakai pakaian yang bagus. Kalaupun sudah punya, nanti kalau duitnya disedekahkan pada orang lain, dia nggak bisa beli lagi. Gitu. Nah, itu bisa menurunkan harga dirinya. Dan setan itu suka nakut-nakutin. Suka nakutin, kalau kamu sedekahkan, berarti cadanganmu untuk masa depan itu habis. Kamu sekarang masih dapat gaji, nanti kalau pensiun, kamu nggak dapat gaji lagi, atau kalaupun kalau dapat pensiunan kecil. Makanya kamu harus membuat cadangan supaya kamu tidak kelaparan di masa depan. Nakut-nakutin. Jadi memang salah satu cara mereka itu menghalang-halangi kita bersedekah, itu ditakut-takutin. Jadi para setan cenderung kikir dan menganjurkan orang lain untuk kikir pula. Orang-orang yang kikir sama dengan mengangkat dirinya sebagai sahabat setan. Ya, otomatis karena setan itu kikir, maka orang yang kikir berarti sahabat setan. Jadi kalau kita jangan bersahabat itu antara lain jangan berperilaku seperti mereka. Gitu. Allah menyebutnya, Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak suka kepada orang yang sombong. Baik sombongnya itu dengan cara menyombongkan diri, mengangkat dirinya seolah-olah dia lebih hebat, atau dengan merendahkan orang lain. Nah, disebut oleh Allah mukhtalan fakhura. Ini dua-duanya artinya sombong, tapi yang satu sombong dengan cara membanggakan diri, mengangkat diri. Yang satu sombong dengan cara merendahkan orang lain. Dua-duanya tidak boleh. Nah, orang-orang yang sombong itu cenderungannya alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Mereka kecenderungannya kikir dan menganjurkan orang lain untuk kikir. Supaya orang tidak minta. Kalau orang kikir kan tidak mau memberi. Nah, kalau dia dimintain, dia mau nolak sulit. Nah, caranya gimana? Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih. Mereka menyembunyikan karunia Allah. Karunia ini bisa berupa harta, bisa berupa apa saja yang baik, disembunyikan supaya tidak ada orang yang minta. Wa atadna lil kafirin adzaban muhina. Allah mengancam akan menimpakan siksaan yang menghinakan untuk orang-orang yang kafir. Nah, ini berarti orang yang tidak mau bersedekah sama dengan kafir. Kafirnya dari mana? Kafirnya begini, karena Allah kan menjamin rizki untuk kita. Orang kikir itu takut kikir atau takut tidak punya cadangan di masa depan. Padahal sudah ada jaminan dari Allah. Udah, kamu masa depan aku kasih juga rizki. Nah, tapi orang-orang itu suka berpikirnya itu lebih banyak mengandalkan asumsi-asumsi. Ya. Asumsi-asumsi. Kalau aku mempunyai duit 100 juta, aku keluarkan 5 juta, kan tinggal 95 juta. Nah, itu terus asumsinya cadanganku berkurang. Asumsi ke depan. Tapi kalau kita orang yang beriman, kita pegang tadi, Allah itu menjamin rezeki kita. Terus masa depan gimana? Kita lihat bukti. Aku sudah umur 50 tahun. Selama 50 tahun rezekiku dijamin oleh Tuhan. Aku sudah umur 65 tahun. Selama 65 tahun aku tidak pernah kelaparan. Itu bukti bahwa Allah melaksanakan janjinya. Kalau sudah ada bukti 65 tahun dijamin oleh Allah, kok masih tidak percaya? Wah, itu kafir. Kafir itu artinya mengingkari. Mengingkari di dalam hal ini mengingkari janji Allah, mengingkari kasih sayang Allah. Nah, jadi kalau dikatakan orang kikir itu sebenarnya kafir, itu logikanya semacam itu. Nah, ada suatu ayat yang menyebutkan orang kafir adalah orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Nah, itu eksplisit di situ. Tapi kita menggunakan ayat ini tidak untuk misalnya mencemooh teman-teman kita,
Walah kamu nggak bersedekah, kafir kamu. Nggak usah. Kita kalau ada teman yang seperti itu, kita kasih pemahaman, terus kita kita kasih contoh-contoh jaminan Allah bahwa kalau kita bersedekah itu insya Allah rezeki kita justru makin lapang gitu ya, karena Allah itu menjamin rezeki semua orang. Nah kalau misalnya kita punya orang tua sudah makin hari makin tua, makin tidak sanggup bekerja, tidak punya penghasilan sendiri, terus anak-anak misalnya kalau dia kikir, aku kalau ngasih mama nanti duitku habis. Dia tidak memahami bahwa mamanya itu rezekinya dijamin oleh Allah. Cuma ketika Allah menjamin rezeki itu kan ada salurannya. Kalau keran itu ada pipanya. Jadi pipa rezeki Pak Mama itu lewat mana? Anak yang pinter itu dia menyediakan diri. Mama kan dijamin rezekinya oleh Allah. Aku kepingin jadi pipanya. Aku ingin rezekinya mama lewat aku. Nah kalau kelewatan rezeki, kan dia sendiri akan ikut kaya. Gitu. Jadi pemahaman keimanan itu beda dengan pemahaman yang matematis tapi tidak disertai dengan keimanan. Ya. Matematis yang disertai dengan keimanan tentu baik ya. Yang tidak disertai dengan keimanan. Oleh karena itu ada hadis Rasulullah mengatakan tidak akan bisa berkumpul di hati seseorang keimanan dan perasaan kikir. Perasaan kikir itu kalau masih di dalam pikiran seperti tadi, kalau aku memberi orang menyisihkan sebagian dari hartaku berarti cadanganku berkurang, itu di pikiran. Terus kalau prakteknya ada saudara yang kesulitan, minta tolong atau minta bantuan, nggak dikasih. Nah, ketika masih ada di pikiran itu namanya syuhun, asyuh. Nah, kalau sudah prakteknya dia tidak mau memberi, itu namanya bakhil, kikir. Jadi kikir itu bisa di tataran pikiran, bisa di tataran perbuatan. Tentu perbuatan itu biasanya cerminan dari pikiran. Nah, ketika Rasulullah mengatakan iman tidak bisa bergabung dan menjadi satu di hati seseorang dengan rasa kikir. Karena iman itu kan pekerjaan pikiran. Sedangkan rasa kikir itu juga pikiran. Maka ketika Rasulullah mempertentangkan itu tidak memakai kata bukhl, tidak memakai kata bakhil, tetapi memakai kata syuh. Nah, kalau kita ingin menghilangkan itu mulai dari pola pikir. Ya, mulai dari pola pikir, buktinya aku sudah umur 65 tahun, selama ini selalu saja rezeki ada. Ya, itu yang saya pakai untuk mengelola pesantren. Nah, kalau kita itu mau hitung-hitungan matematis yang tidak didasari keimanan, kita mestinya mau menerima santri baru kalau cadangan duitnya ada. Tapi kalau ada yang bertanya, misalnya Kun tanya, dia panggil saya Pak De ini ada calon santri, kita terima nggak? Dia uraikan, anaknya begini. Nah, saya bilangnya tempatnya cukup nggak? Dia mau nggak tempatnya berjejal begitu? Kalau dia mau, terima aja. Terus duitnya gimana? Duitnya selama ini kan balance ya, selama ini balance. Butuh berapa bisa bayar, butuh berapa bisa bayar. Ini kalau ditambah santri 2 atau 3 lagi, itu bisa defisit. Itu kalau matematis tanpa dasar iman. Kalau saya mikirnya, lah selama ini bertahun-tahun, kan kalau ada tambahan santri, bisa saja mereka itu kita bantu. Ya, kita bantu beasiswanya. Sudah terbukti begitu kok, masa kita tidak percaya. Jadi kita menggunakan track record yang lalu kita gunakan untuk asumsi ke depan. Kalau selama ini Allah sudah menjamin
yang sudah-sudah, apakah Allah tidak menjamin ke masa depan? Nah, makanya saya tuh nggak pernah galau kalau misalnya ada tambahan santri, terus ada misalnya ada teman yang biasanya membantu kemudian misalnya excuse, Pak ini saya punya keponakan yang mempunyai kebutuhan begini, saya alihkan dana saya dari pesantren untuk ponakan. Saya sama sekali tidak merasa keberatan. Saya jawabnya begini, bagus Pak, zakat, sedekah itu diprioritaskan untuk orang yang dekat. Keponakan itu dekat. Jadi silakan. Terus pesantren gimana? Pesantren itu jangan mengandalkan manusia, mengandalkan Allah. Nah itu letak keimanan. Mudah-mudahan saya bisa berpegang semacam ini, dan juga mudah-mudahan teman-teman ini juga kalau memang melihat saya kok tenang-tenang saja, kok enak begitu, ya silahkan mengikuti jejak saya. Tapi yang penting bukan omongan saya, yang penting adalah ayat-ayat Quran dan hadis. Terus cara setan itu mengganggu itu antara lain dengan cara menimbulkan permusuhan, kebencian dan kemusuhan. Karena permusuhan itu kan biasanya dimulai dengan kebencian, terus marah, lalu terus berantem. Nah, itu kalau ada orang berantem suka mereka. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Setan itu menghendaki menanamkan pada diri kalian permusuhan dan kebencian melalui misalnya di minuman keras dan perjudian. Nah, minuman keras itu kan membuat orang kesadarannya terganggu. Ada orang yang kalau suatu saat itu berantemnya omel-omelan, tidak sampai fisik, tapi ngata-ngatain macam-macam. Saya suka mendekatinya itu. Wah, ini habis minum ini. Lalu saya yang melerai. Jadi orang itu setiap kali dia habis minum itu kecenderungannya marah-marah. Ya, bisa juga karena dia itu misalnya banyak tekanan-tekanan batin. Nah, ketika minum, kemampuan jiwanya untuk menekan itu lemah, lepas, lalu jadi berantem. Perjudian juga begitu. Kalau kalah kan bisa marah kepada yang menang gitu. Nah, tujuannya apa? Wa yasuddakum an dzikrillah. Setan itu tujuannya supaya manusia itu tidak ingat kepada Allah, menghalang-halangi ingat kepada Allah. Termasuk ingat kepada Allah itu salat, wa anis shalah, menghalang-halangi untuk salat. Lalu Allah bertanya, "Fahal antum muntahun?" Apakah kalian mau berhenti? Kok pertanyaannya apakah kalian mau berhenti? Berarti kan selama ini minum. Ini latar belakang ayat ini. Dulu sebelum ada larangan minuman keras, itu para sahabat itu masih minum minuman keras. Minuman kerasnya itu lebih keras daripada bir, karena dibuat dari anggur. Terus Allah melarangnya itu bertahap. Pertama ada yang bertanya, gimana sih hukumnya minuman keras? Allah memberitahukannya tuh tidak langsung melarang, tapi kasih pemahaman. Minuman keras itu ada manfaatnya, tapi juga ada bahayanya. Bahayanya lebih besar. Nah, itu ditanamkan di pikiran dulu. Setelah itu terus ada kejadian, orang-orang masih minum, ya, orang masih minum tapi terbatas. Terus ada kejadian, seseorang mengimami sholat, bacaannya terbalik-balik. Sehingga seharusnya mengatakan, aku tidak menyembah Tuhanmu, tapi terbalik, aku menyembah Tuhanmu. Nah, itu kan menjadi musyrik. Terus Allah menurunkan ayat lagi, bahwa jangan dekat-dekat sholat ketika kamu mabuk. Nah, itu kalau orang yang tidak paham itu lalu kalau mabuk, ya udah nggak usah sholat dulu. Itu kalau orang yang membangkang begitu. Kalau para sahabat kan kecenderungannya taat. Lalu caranya jangan minum-minum
ketika waktunya sudah mendekati sholat. Berarti sudah mulai jarang. Ya. Mereka tidak berani minum setelah subuh, setelah zuhur, setelah asar, setelah maghrib, mereka nggak berani minum. Karena jarak sholat satu dengan berikutnya itu pendek. Mereka minumnya habis isya. Karena nanti sampai subuh itu panjang jaraknya. Terus Umar, ini kok hukum kok tidak jelas begini, gimana sih? Dia tanya kepada Nabi, yang menjawab Allah. Nah, jawabannya ini, fahal antum muntahun, apakah kamu mau berhenti? Seketika itu, menurut hadisnya, intahaina, ya kami berhenti. Sejak saat itu, tidak ada lagi orang yang minum minuman keras, dan minuman keras yang sudah terbeli, mereka simpan, semua dituang, sehingga katanya Madinah itu penuh dengan bau minuman keras. Nah, itu semacam itu. Jadi intinya adalah bahwa salah satu cara setan menjerumuskan kita adalah memprovokasi supaya terjadi berantem. Memprovokasi. Nah, kita lihat kan, sekarang ini ada negara yang suka memprovokasi. Provokasinya ada yang dengan omongan, tapi ada yang dengan tindakan. Negara lain presidennya diambil. Ini kan provokasi itu. Nah, orang-orang yang memprovokasi itu berantem karena seperti itu kan membuat orang terlalu dendam. Terus ini orang-orang yang berkepentingan karena negara ini dihalang-halangi mengekspor minyak, menghalangi ekspor kemana? Kepada negara lain. Nah, negara lain ini merasa kepentingan terganggu. Wah, ini menjadi permusuhan. Berarti itu bisa dianggap, mohon maaf, itu contoh setan. Contoh setan yang suka memprovokasi permusuhan, tidak melalui seperti ini perjudian. Kita nggak tahu dia membuat perjudian atau tidak, tapi yang kita baca sekarang ini adalah bahwa dia atau mereka suka memprovokasi supaya terjadi pertikaian. Kalau bertikai, udah membunuh, setannya tepuk tangan. Ketika setan sudah berhasil membuat seseorang lupa kepada Allah, kalau sudah lupa, terus setan itu seneng dikerubutin, ngomong lupa. Nah, ini lebih luas lagi. Jadi kalau ada orang lupa kepada Tuhan itu gimana sih? Macam-macam sebabnya. Orang yang lagi stres itu seringkali pikirannya hanya pikirannya itu didominasi oleh hal-hal yang membuat dia takut, membuat dia sedih, yang membuat dia galau. Nah, karena pikirannya ke sana, lupa kepada Allah. Karena lupa kepada Allah, ya tentu menjadi lupa perintah Allah. Lupa kepada Allah itu gimana? Ya tidak sholat, tidak puasa, gitu. Jadi kalau ada orang ada gejala lupa kepada Allah, setannya itu makin banyak yang datang. Jadi yang menggoda tidak hanya satu. Ya, kalau kita baca Al-Quran, setan itu menggoda itu tidak hanya di satu sisi. Disebutkan dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Tapi tidak disebut dari atas dan dari bawah. Ya, jadi, ini pemahaman kita ya, ini implisit ya. Yang eksplisit Allah menyebut bahwa setan itu menggoda manusia dari sisi kanan, sisi kiri, depan dan belakang. Kok tidak nyebut atas? Ini pemahaman kita secara implisit bahwa kalau kita selalu berkomunikasi dengan Allah, kita selalu ingat kepada Allah, setan tidak bisa mengganggu. Ya, setan tidak bisa mengganggu. Ini setan dikatakan oleh Allah menggoda dari berbagai sisi, tapi atas tidak ada. Jadi yang penting aku selalu ingat kepada Allah, selamat aku. Bawah itu juga setan nggak bisa ganggu. Kenapa bawah itu? Kita rendah hati, kita tawadhu. Kalau kita rendah hati, rendah hati itu kan kebalikan dari sombong. Setan itu sombong, sombong itu ke atas. Kalau rendah hati kan ke bawah. Nah, kalau ke bawah kita rendah hati, nggak bisa ganggu. Ya, saya pernah ketemu teman-teman yang dia cerita, ada orang yang baru saya kenal. Ini siapa ini?
oh ini si A, ini dia bisa lihat jin, dia bisa menyembuhkan dan macam-macam. Terus ngomong-ngomong macam-macam, terus dia bilang, itulah coba pesantrennya yang di Semarang itu diumumkan bahwa ini pesantrennya Kiai Abdullah Umar, terus gini dan sebagainya. Memang bapak saya waktu itu terkenal ya, jadi dia mendorong supaya saya memakai simbol bapak saya. Saya bilang, loh kalau aku menggunakan cara itu, kan saya itu menjadi menumpang kehormatan pada bapak saya. Bapak saya terhormat, tapi saya kan tidak seperti bapak saya. Enggak, aku akan melakukan dengan cara yang paling baik tanpa berbunga-bunga. Terus dia ngomong setelah setelah ngobrol itu selesai, dia jalan-jalan sana kemari, terus ada yang nanya, gimana kamu mau bantu nggak pesantren itu? Jawabannya apa? Habis orangnya tawaduk begitu. Jadi dia tidak bisa bantu karena saya waktu itu tawaduk. Ya, berarti itu kalau dikatakan dia bisa mengobati dan sebagainya, itu bantuannya setan. Maka kalau ada orang yang perilakunya bertentangan dengan setan, menjauh dia. Gitu, ya. Ini pengalaman ya, bukan saya tidak memakainya sebagai dalil. Terus ini Allah menyebutnya begitu. Kalau ada orang sampai lupa kepada Allah, setan akan ngerubutin. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa orang yang dalam hidupnya itu lupa kepada Allah yang Maha Rahman, maka aku biarkan setan mendatangi dia sebagai qarin. Qarin itu seseorang itu bisa manusia, bisa jin, yang selalu menyertai. Qarin itu orang yang selalu menyertai. Jadi kita kemanapun dia menyertai. Kita tidur dia ikut, kita pergi dia ikut, kita mandi dia ikut. Nah, itu namanya qarin. Nah, tugasnya qarin itu apa? Perilaku qarin itu apa? Wa innahum la yasudduna an sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka itu menghalang-halangi orang yang lupa kepada Allah ini supaya menyimpang dari jalan yang benar, tapi merasa benar. Kan banyak ya orang yang tidak mau melaksanakan kewajiban tapi merasa benar. Misalnya di video ada itu di YouTube, tuh di Al-Quran itu kan nggak ada diterangkan tentang sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh berapa rakaat, kan nggak ada. Jadi artinya sholat itu ajarannya Nabi Muhammad, bukan dari Allah begitu. Itu orang itu karena ditempeli oleh setan, maka ditemani oleh setan. Nah, logikanya itu dibantu oleh setan. Ya. Dia mengakunya orang Muslim, tapi kayaknya sih nggak pernah sholat gitu. Nah, kalau nggak pernah sholat kan berarti lupa kepada Allah. Dan memang dia pekerjaannya begitu. Dia nyerang Islam dan dia mendapatkan gaji yang besar dari itu. Hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini fa bi'sal qarin. Nanti menyesalnya itu ketika menghadap Allah. Aduh, aku seandainya dulu aku tidak berteman sama dia, aku kan selamat begitu. Ya, tapi sudah terlanjur di neraka, nggak bisa apa-apa. Nah, terhadap orang yang sudah lupa kepada Allah, setan akan dengan mudah mempengaruhinya dan menganjurkannya melakukan kejahatan. Seperti misalnya penipuan, korupsi, dan perselingkuhan. Nah, itu kan bisa itu bujukan-bujukan semacam itu. Ya misalnya, orang yang lupa kepada Tuhan, itu lalu terus antara lain ya, lalu mau korupsi. Dengan dia korupsi, duitnya kan banyak. Karena duitnya banyak, ya duit itu kan ibaratnya kalau semut itu kan lihat gula. Kalau ada gula, semut akan datang. Orang yang duitnya banyak itu akan didatengin oleh orang-orang yang jahat, termasuk
wanita-wanita yang jahat. Lalu terus dideketin wanita. Deketin wanita, terus wanita tahu, kok ini mau diganggu. Ya, ini kalau kita dengarkan YouTube, satu kadang-kadang ini menghabiskan waktu ini, tapi saya kepingin belajar. Terus terang ditanya, kamu senang mana? Laki-laki yang punya istri dari yang tidak punya istri. Dia bilang, yang punya istri. Lah, kok begitu? Iya, jadi logikanya, kalau orang punya istri, kok masih mau dengan wanita lain, berarti dia ada sesuatu yang dianggap mengecewakan. Kalau dianggap mengecewakan, berarti di situ ada kekurangan. Nah, wanita ini berasumsi pasti ada kekurangan. Aku akan menutup kekurangan itu. Kalau sudah seperti itu ya nanti akan menjadi kecanduan gitu. Dan ternyata karena duitnya makin banyak, wanita yang mendekati banyak sehingga kasusnya terbuka di umum, dia didekati oleh banyak wanita. Itu contoh kalau orang lupa kepada Tuhannya, ya, terus dia dideketin setan, disuruh korupsi, atau udah jalanin aja dengan korupsi, duit banyak dideketin oleh para wanita yang bukan istrinya, terus berbuat yang menyimpang. Hati-hati. Untuk mengaruhi para pengikutnya agar mau melakukan penyimpangan, setan itu pandai sekali memanfaatkan keinginan. Jadi setiap kali orang punya keinginan, dia numpang. Hati-hati. Keinginan apapun, termasuk keinginan baik. Termasuk keinginan baik. Keinginan baik itu misalnya, aduh aku pengen menolong orang ini deh. Terus dibantu. Nah, terus setan, itu kamu hebat. Terus ceritain dong pada orang lain. Terus dia cerita, itu kan aku yang nolong setiap bulan itu, aku yang ngasih dia. Gitu. Nah, setan itu mendorong supaya dia pamer. Kalau pamer, pahalanya hilang. Gitu. Jadi, setiap kali kita punya keinginan, setan numpang. Termasuk keinginan baik. Termasuk orang yang baik, itu pun juga diganggu. Siapa itu orang baik? Para nabi. Para nabi itu juga diganggu oleh setan. Kalau punya keinginan, ditumpangi. Ya, ini coba ayatnya. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ. Kami tidak mengutus nabi ataupun rasul sebelum kamu, kecuali ketika nabi dan rasul itu mempunyai keinginan, setan menumpang di keinginan dia, di angan-angannya dia itu. Dia punya cita-cita, setan numpangi. Bedanya apa? فَيَنْسَخُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ. Kalau kepada para nabi, Allah membantu mengusir setan itu sehingga nabi itu tidak terpengaruh. Tentu Allah menolong itu karena nabi tidak pernah lupa kepada Allah, terlalu ingat kepada Allah. Nah, jadi Allah yang mengusir itu, tsumma yahkumullahu ayatih, Allah mengukuhkan keyakinan para nabi itu. Nah, yang terperangkap siapa? Liyaj'ala ma yulqi syaitan fitnatan lil ladzina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum. Yang terperangkap jebakan setan itu atau tumpangan setan itu adalah orang-orang yang di hatinya ada penyakit. Penyakit itu apa sih? Penyakit hati. Ya, kikir itu termasuk penyakit hati. Sombong penyakit hati. Iri hati. Dengki itu penyakit hati. Nah, orang-orang semacam itu akan mudah sekali ditunggangi oleh setan dalam keinginannya. Wal qasiyati qulubuhum, dan orang yang keras hatinya. Orang yang keras hatinya itu siapa? Ya orang keras kepala. Ya, kalau di dalam istilah Al-Quran itu yang keras hatinya. Tapi kita bahasa Indonesia bilangnya keras kepala, bandel. Ya. Inna zalimina lafi shiqaqin ba'id. Orang yang zalim itu menyimpang. Nah, ketika para pengikut setan itu berhasil memperoleh kekayaan yang banyak sekali, ya, setan itu kan bisa jin, bisa manusia. Nah, ini kalau mempunyai kekayaan berarti manusia. Ketika para pengikut setan berhasil memperoleh kekayaan yang banyak sekali, terutama jika perolehan itu melalui kejahatan, mereka cenderung menghambur-hamburkan harta. Menghambur-hamburkan harta itu banyak coba. Orang karena duitnya banyak membeli mobil mewah, mobil balap, sampai mempunyai 5 atau bahkan 10. Hanya ditaruh saja. Dia harus membeli rumah yang besar supaya bisa dipakai untuk parkir
kendaraannya, ngapain? Terus pakaiannya, arlojinya, harganya puluhan miliar. Ya, itu kan di YouTube ada. Dia bilang harganya 1 miliar. Oh enggak, kalau 1 miliar aku beli. Ini 11 miliar atau berapa begitu. Ya. Nah, itu kan menghambur-hamburkan. Ya. Jadi cenderungannya lalu menghambur-hamburkan harta dengan membeli barang yang mewah, tidak hanya membeli fungsi tetapi membeli gengsi. Kita sering menyaksikan fenomena bahwa orang-orang yang diduga terlibat dalam korupsi cenderung membeli barang-barang merek yang mahal seperti jam tangan, tas. Antara kebingungan karena kalau mereka membeli mobil itu harus ada suratnya. Nanti surat itu bisa dipakai penelusuran. Dia punya harta banyak. Maka banyak koruptor itu kalau beli mobil diatasnamakan orang lain. Diatasnamakan sopirnya, pembantunya. Mana ada sopir itu bisa membeli mobil mewah. Ya? Nah, orang-orang yang menghambur-hamburkan harta itu temannya setan, bukan musuh. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang-orang yang menghambur-hamburkan harta itu temannya atau saudaranya setan. Wa kana syaitanu rabbihi kafura. Setan itu mengingkari Tuhannya. Baik, waktunya tinggal sedikit. Saya akan sebutkan secara ringkas saja berikutnya bahwa termasuk cara setan menggoda kita adalah dengan memberi janji-janji palsu. Janji palsu, kalau kamu melakukan ini, kamu nanti akan bisa begini-begini dan sebagainya. Jadi janji palsu karena ujung-ujungnya nggak ada. Atau boleh dikatakan setan itu kelakuannya adalah mengumbar janji tapi tidak ditepati. Nah, kita ini termasuk bangsa yang suka bohong. Janji-janji palsu, janji ada berapa puluh. Di daftar, satu pun nggak ada yang dipenuhi. Dan janji misalnya tidak akan menambah hutang luar negeri, ternyata hutangnya makin tambah. Wah, itu bohong. Nah, itu setan. Maka kita jangan mengikuti setan. Nah, misalnya lagi, untuk semuanya itu, maka kita kenali langkah-langkah setan itu seperti apa, termasuk merebut hak orang lain, sombong, membangkang, dan sebagainya. Kita jangan mengikuti langkah-langkah setan. Allah mewanti-wanti, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Hai orang beriman, kamu jangan mengikuti langkah-langkah setan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Setan itu kelakuannya memang mengajak untuk melakukan kejahatan. Dan kalau kita mohon perlindungan kepada Allah. Kalau tanpa perlindungan Allah, kita akan sesat semuanya. Allah mengatakan begini, walaula fadlullahi 'alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Karena cerdiknya setan menggoda, seandainya kalian tidak mau tidak mengharapkan kasih sayang Allah, kalian tidak akan bisa bersih dari godaan setan. Satu pun selamanya, ya, min ahadin, satu pun di antara kalian abadan selama-lamanya. Walakin Allah yuzaki may yasha. Allah itu membersihkan hati, membersihkan seseorang dari godaan setan yang dikehendaki. Nah, yang dikehendaki itu antara lain adalah selalu ingat kepada Allah. Saya sebut ringkasan saja. Setan adalah julukan untuk siapa saja, manusia atau jin, yang selalu berusaha mencelakakan manusia. Setan menghalangi kita melakukan kebaikan sambil mendorong kita untuk melakukan kejahatan. Agar kita tidak tunduk dan tidak taat kepada Allah, setan mendorong kita untuk menyombongkan diri. Agar kita lupa kepada Allah, setan membangkitkan rasa kebencian dan permusuhan. Untuk mengikat calon pengikutnya, setan mengumbar janji-janji indah tapi palsu yang tidak pernah ditepati. Ya, semoga Allah melindungi kita dari godaan setan dan sekaligus menjaga dan bahkan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sampai akhir hayat. Amin.